Wa taral arda, dan engkau akan lihat ya Muhammad, mula-mula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lihat bumi ini barizah. Diterjemahkan di sini rata. Bumi ini barizatan, jelas, terang, karena tidak ada gundukan, tidak ada tonjolan, nampak jelas semua. Sekarang kita tidak bisa menampak ada apa di balik Gunung Merapi. Negeri apa yang ada di balik Gunung Singgalang sana? Di balik bukit-bukit dan tapi nanti di hari kiamat semuanya rata, sehingga semuanya zahirah, nyata, terlihat jika kamu hidup ketika itu. Kan tidak semua kita yang hidup. Tidak ada di atas bumi itu yang menghambat lagi, yang menghalang, karena gunung-gunung sudah bagaikan gonggokan pasir berterbangan. Pohon-pohon, bangunan-bangunan tidak ada lagi, telah tercerabut semuanya, hancur roboh semuanya. Seakan-akan dia jelas, nyata, tidak ada yang menghambat, menghalangi pandangan. Ada ulama yang memahami ini nanti di hari kiamat, ada juga yang memahami ketika kebangkitan. Kedua-duanya terpakai. Di hari kiamat nanti akan terjadi begitu. Nanti ketika hidup lagi, nah kita tiba di bumi baru. Bumi baru itu tidak pakai gunung, tidak pakai bukit, gundukan, tidak ada guguk, ngarai tidak ada, lembah tidak ada, jurang tidak ada. Semuanya datar, barizah, datar. Jadi di bumi baru nanti begini. Yauma tubaddalu ardu ghairal ard. Bumi yang sekarang diganti dengan bumi yang baru. Karena bumi sekarang sudah habis. Diganti dengan bumi yang baru. Bumi baru itu bumi akhir. Langit yang sekarang diganti dengan langit yang baru. Karena langit nanti di hari kiamat semuanya kan habis. Iza sama'un syaqqat, iza sama'un fatarat. Habis semua. Karena telah berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Proses perpindahan itu kiamat. Proses perpindahan kita dari rahim ibu ke dunia apa namanya? Lahir. Proses perpindahan dari dunia ke barzah namanya mati. Proses perpindahan dari alam dunia atau alam barzah kepada akhirat, kiamat. Kiamat, semuanya sudah berubah. Semua sudah bertukar. Kita tiba di bumi baru, di langit baru. Semuanya nampak nyata, terang dan jelas. Karena bumi akhirat itu datar. Artinya tempat kita berkumpul, sejauh mata memandang, datar, licin. Tumbuhan tidak ada, tanaman tidak ada, guguk tidak ada, bukit tidak ada, gunung tidak ada. Jauh mata memandang. Bernamalah bumi baru itu dengan Sahirah, yang tandus. Faizahum bisahirah. Tiba-tiba mereka telah berada di bumi yang tandus, yang gersang. Karena semuanya tidak ada lagi model dunia ini. Lalu wahsyarnahum, hasyarna, mengumpulkan kami. Artinya kami akan kumpulkan mereka semua. Siapa itu manusia? Apakah manusia saja? Tidak. Jinja juga, malaikatnya juga, dan banyak lagi makhluk-makhluk lain yang kita tidak tahu. Karena alam seluas ini. Langit saja 7 lapis.
Kita saja berada di bintang kecil, di planet kecil. Kita tahu bahwa planet itu, bintang-bintang itu jumlahnya kan triliunan banyak. Nah, salah satunya bumi. Mungkinkah makhluk Allah di bumi saja? Wallahu a'lam. Sebanyak ini bintang, planet yang beredar di angkasa langit pertama, langit ke-7. Ya, Allah yang tahu, bisa jadi ada makhluk lain di sana. Entah apa makhluknya. Kita makhluk yang ada di bumi ini. Nanti kan apalah bumi-bumi yang lain yang kita tidak tahu. Kembali kita kaji itu, wallahu a'lam wa nahnu la na'lam. Hanya Allah yang lebih tahu. Yang jelas kita akan dikumpul. Hasyarnahum. Kami himpun, kami kumpulkan mereka. Falam nughadir, maka tidak ada nughadir, kami sisakan, kami tinggalkan daripada mereka manusia itu satu pun juga. Ada dua ini. Pertama, tidak ditinggalkan dalam kuburnya. Siapapun yang telah menjadi manusia, semua yang telah jadi manusia tidak satu pun yang akan ditinggalkan. Semuanya pasti dibangkit, dikeluarkan, dihidupkan lagi. Lam nughadir. Dimanapun dia berada, namanya lam nughadir. Ada juga yang memahami lam nughadir itu kami tidak tinggalkan satu orang pun juga, semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawaban, dihisab, disidang, diadili, ditanyai. Kedua-duanya terpakai. Jadi maknanya lam nughadir minhum ahada. Kami tidak akan tinggalkan mereka, semuanya pasti kami hidupkan lagi. Kapanpun mereka mati, dimanapun mereka terkubur, semuanya pasti akan hidupkan. Dan Allah tahu. Yang kedua maknanya kami tidak akan tinggalkan satu orang pun, semuanya pasti akan dihadirkan di mahsyar. Semuanya sama-sama berada di mahsyar. Dengan Nabi Muhammad pun berada di mahsyar. Ya. Yang kita kenal semenjak Nabi Adam. Sebanyak 113 para nabi, para rasul, 213 para nabi rasul, sedangkan nabi adalah 124.000. Semua nabi, dimulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua berada di mahsyar. Karena mereka juga akan dihadirkan ke situ. Dan didatangkan kepada pengadilan Allah. Sebagai saksi, juga akan dimintai pertanggungjawaban mereka. Jadi lam nughadir, lam tidak nughadir, kami tinggalkan mereka itu ahada satu pun juga, pasti akan ditanya. Oh, di atas dunia orang bisa mengelak, bisa menghindar. Sampai sekarang masih menghindar-hindar dia. Entah siapa dianya, tahu. Masih mengelak-ngelak. Mengelicik-ngelicik aja lah. Kalau bahasa Minangnya sampai belo taluk mengelicik. Tahu mengelicik? Asli Minang tu. Di dunia orang bisa saja mengelak, sembunyi di balik kekuasaan, di balik kekayaan, di balik pendukung pendiking, di balik pembela-pembela di dunia. Tapi sampai kapan? Jangan anggap di akhirat sana, di mahsyar sana, di pengadilan Allah seperti itu pula. Bisa pula kita mempermainkan persidangan. Kalau sekarang kan bisa saja dipermainkan orang persidangan. Yang tidak salah saja payah mencari salah-salahnya di sidang juga. Jangan pikirkan akhirat seperti itu. Lam nughadir, tidak kami sisakan, tidak kami tinggalkan minhum, daripada mereka manusia itu satu pun juga. Nabi dan Rasul pun juga dipanggil.
Kan Rasul pertama dipanggil Nabi Nuh. Ditanya beliau. Sampaikan Nabi Muhammad dalam surah An-Nisa. Beliau juga dihadirkan. Ketika salah seorang sahabat Nabi suruh membaca ayat sampai kepada surah An-Nisa ayat 1, Nabi stop dia membaca. Sudah cukup. Tiba-tiba beliau menangis, membasahi jenggot. Kiranya ayat itu bicara tentang beliau, bahwa beliau nanti akan dihadirkan di pengadilan Allah. Kami datangkan engkau ya Muhammad sebagai saksi. Nangis dia. Ini menurut para ulama tafsir makna lam nughadir. Berarti masing-masing kita lam nughadir, tidak kami biarkan dan tidak kami tinggalkan. Tidak ada yang tercecer, tidak ada yang luput, tidak ada yang terlewatkan. Semuanya yang mati pernah dia jadi manusia, dihidupkan lagi. Semuanya pasti akan dipanggil satu-satu. Tidak ada yang bisa mengelak. Ainal mafar, kemana hendak lari, larilah. Tidak ada tempat lari. Bisa tertangkap, Bu? Halo? Rupanya orang penuh di jalan. Oto tambangku penuh di jalan besoknya. Penuh jalan. Wa uridu ala rabbika saffa. Uridu, dihadapkan. Kalau di sini terjemahnya di bawah. Di bawah untuk dihadapkan. Dihadapkan, didatangkan di bawah mereka-mereka itu oleh pembawanya malaikat, namanya penggiring. Kita dalam masjid ini kan banyak ini. Setiap satu orang yang hidup, berbangkit, hidup lagi, ada penggiringnya. Setiap satu orang penggiring. Nah, dihalau, digiring ke tempat berkumpul. Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iku wa syahid. Surat Qaf. Bisa melihat surat Qaf. Surat ke-50. Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iku wa syahid. Membaca dia. Hai. Lain mah, pebalehnya kan? Ayat 9 balik. Ayat 21 halaman 414. Baja'at. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iku wa syahid. Dan datanglah setiap diri, kullu nafsin, bersama setiap diri, setiap orang itu ada sa'ik, penggiring, yaitu malaikat, dan syahid, ada saksi, juga dari malaikat. Artinya apa? Masing-masing kita setelah kita dihidupkan lagi, berbangkit daripada kubur, ada nanti penggiring yang dia menggiring kita ke tempat berkumpul. Itu malaikat yang mencatat gini Ustaz? Enggak, malaikat spesial. Oh, spesial itu enggak? Malaikat pencatat kerjanya habis.
Ini penggiring. Kemana digiring? Ke tempat berkumpul, mahsyar. Kemudian ketika nanti di pengadilan ada saksinya. Jadi ada pengiring, ada saksi. Laqad kunta fi ghaflah. Sungguh, benar-benar sungguh, adalah engkau dulu ketika dunia dalam kelalaian min haza, dalam kelalaian daripada hal ini. Alalai, lengah, abai, terkadang tak peduli bahawa kita nanti akan dihidupkan, digiring, dibawa kepada pengadilan. Di situ ada saksi dalam keadaan bertelanjang, tidak beras kaki, tidak berkhitan, tidak mempunyai apa-apa, tidak membawa apa-apa, dan tidak apa-apa. Entah siapa apa kita, tidak ada apa-apanya kita ini, habis kita. Di atas dunia, jadilah dia punya pangkat semua, pakai jabatan, tapi ketika di akhirat, habis dia. Sungguh engkau dalam kelalaian, fi ghaflah, min hada, daripada ini. Makanya kita gunanya taklim kan untuk supaya mengingatkan, jangan lalai. Tidak boleh kita lari, mengelak mempelajari ini. Kemarin sudah kita sampaikan, jangan mengelak juga mengaji tentang mati, tentang kehidupan sudah mati, tentang akhirat. Harus dikaji, harus dipelajari, supaya kita tahu apa yang akan terjadi, apa yang kita alami. Kalau ada sekian banyak ayat, kenapa kita tidak bicarakan? Nabi nyuruh kan, ingatkan mereka, peringatkan mereka. Aneh manusia, dia tidak mau mempelajari sesuatu yang akan dialaminya, akan ditempuhnya, akan dihadapi. Tidak mau dia mempelajari. Kan banyak tidak mau belajar. Baliknya nak mempelajari. Padahal itu pasti. Dulu kalian lalai. Kenapa lalai? Disibukkan dengan dunia yang gurur memperdayanya. Disibukkan dengan kerja. Diasyikkan dengan segala macam hiasan-hiasan dunia, lalai. Apalagi kamu tidak berpengetahuan, tidak berilmu tentang itu. Kan dicela, ghaflah. Min hada fakashafna, maka hari ini, saat ini, di akhirat ini, kashafna, kami buka, kami singkapkan daripadamu ghita, penutup. Maka jadilah fabasaruka, pandanganmu hari ini tajam, tidak ada yang tertutup lagi. Sekarang akhirat itu masih tertutup di kita, mahsyar masih tertutup di kita. Kita akan digiring, kita akan dihadapkan, kita akan diadili, akan disidang, balasan segala macam tertutup, tidak nampak. Makanya ada orang yang mengingkari, tidak percaya, tidak nampak. Tapi dia kira semuanya tidak ada lagi yang gaib. Karena semuanya sudah disingkapkan. Seakan-akan matamu tajam, semuanya nampak. Jin nampak, malaikat nampak. Surga nampak, neraka nampak. Suasana mahsyar nampak. Fabasaruka, maka penglihatanmu hari ini, hari di mana kamu diarak, digiring menuju pengadilan Tuhan, semuanya nampak nyata. Baru ketika itu tatakwa. Bacalah ke tatakwa. Absarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna muqin.
khasyiatan absaruhum, penglihatan mereka tertunduk. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khasyiyah. Takwa. Ya, ini kita kuat leh. Masuk untuk menanam lah habis. Dia kira nanti masa menuai, masa menyabit. Jangan kamu menyesal nanti saat orang menuai kamu tidak ikut. Tapi sesalilah kenapa dulu kamu tidak ikut menanam. Itu salah satu faedah duduk di majlis taklim, mempelajari firman Allah Ta'ala, memahaminya sesuai dengan tafsirannya. Jadi fabasuruka al-yawma, maka penglihatanmu sangat tajam, tidak ada nak nampak lagi. Baru nanti ayat 23-nya lanjut sedikit lagi, waqala qarinuhu, berkatalah qarinnya, qarinuhu yang menyertainya. Siapa yang menyertai kita? Raqib atid. Yang menyertai kita siang malam Raqib atid. Raqib atid, pencatat yang tidak pernah berpisah dengan kita sampai kita mati. Namanya qarin, yang selalu mendampingi, yang selalu menemani, hadir di mana kita saja berada. Katanya, hadza ma ladayya. Ayat 23, ayat 23, nampak? 23. Ayat 3. Wahai Tuhan, inilah dia catatan yang ada di sisiku. Ladaya, yang ada di sisiku. Tertangkap tak? Ini catatan yang telah kami dokumentasikan, kami filekan. Catatan daripada si Amai kuah, si Upiak kuah. Lengkap ya Tuhan. Ini yang ada di kami konya. Oh, qarin lagi cek Ustaz dia. Qarin. Kalau di pengadilan BAP namanya. Dibawa kau orang no, kau catatannya. Kau mengerikan ke? Berulang balik. Ya Allah, kau orang no, namanya si Unjui. Hada maladaya, ini yang ada di sisiku. Hadir, kau hadir. Selesai tugasnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Iqra kitabak, baca sajalah olehmu catatanmu itu. Nanti kajinya sampai ke situ. Di ayat di bawah. Tertangkap? Halo? Tertangkap kan? Nah, kita kembali kepada surat Kahfi. Wa uridu ala rabbika saffan, mereka dihadapkan mereka, dibawa dan dihadapkan mereka kepada Tuhanmu yang Muhammad dalam keadaan berbaris saf-saf. Tidak ada yang melawan, tidak ada yang ngerengkang. Semuanya tunduk patuh. Tidak ada yang bantah. Saffa. Malaikat juga saffan saffa. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Itu surah An-Naba, surah Amma Tasalun.
Intinya semua yang ada di mahsyar mengatur saf-saf tersendiri. Tidak ada yang berkeliaran. Semuanya berada di saf. Menakutkan, mengerikan, entah apalah. Kita bertelanjang. Tidak ada pengana pikiran kepada lawan jenis. Ingatan hanya tertuju yang kata jadi, yang kata ibu, apa yang kata dialami. Ketika berdiri itu kita dalam keadaan sengsara, panas, matahari dekat, panas luar biasa, minum tidak, makan tidak. Mari kita bayangkan sejenak itu, namanya saffa. Laqad ji'tumuna, sungguh pasti, ji'tumuna, kalian datang kepada kami, hai orang kafir atau siapa saja, kama khalaqnakum, sebagaimana khalaqna, kami menciptakan kalian dalam pertama kali bertelanjang. Kita diciptakan kan bertelanjang. Ketika lahir dikasih orang baju. Jadi kamu dulu diciptakan sesungguhnya kan tidak membawa apa-apa, tidak membawa apa-apa ke dunia. Setelah tiba di dunia baru kita mempunyai sesuatu. Datang ke dunia tidak membawa apa-apa, bertelanjang. Baju, celana, pakaian, rumah, mobil dan segala macam itu datangnya setelah kita tiba di dunia. Lalu nanti meninggalkan dunia tidak boleh pula dibawa. Jelas? Andaikan besi keras membawanya, ditanggalkan orang. Bawalah bros tu cia, bros kenangan daripada sedia di tangan orang. Jalika bros kajai tangan, karet tangan pun terlaki itanggai orang. Tidak boleh bawa. Datang tidak membawa, pergi juga tidak. Tapi ingat apa yang kamu pakai, apa yang kamu pergunakan, apa yang kamu terima, nanti pertanggungjawaban. Jadi makin banyak kita memakai, mempergunakan segala macam yang ada di dunia, makin lama pertanggungjawaban. Jadi kamu datang menghadap kami tidak membawa apa-apa. Bahkan pakaian pun tidak. Ditelanjang. Bagaimana kami ciptakan kamu dulu? Seperti itu pula. Datang ke dunia bertelanjang, kita nanti datang ke akhirat bertelanjang. Kecuali amal. Amal itu bukan barang bawaan. Amal itu adalah sesuatu yang telah kita store. Dalam ayat dikatakan furada, sendiri-sendiri. Sendiri, tidak didampingi. Bal za'antum, bahkan kalian mengira, menyangka, menduga atau menganggap. Za'antum namanya. Allan naj'ala lakum maw'ida. An lan tu dua tu. An cik, lan cik digabung. An lan bahwa tidak, bahwa sekali-kali tidak akan ada. Kami tetapkan bagi kamu suatu perjanjian. Apa itu? Bahkan kamu di atas dunia dulu, kalian memandang, kalian menganggap
apa yang kami janjikan kepada kalian berupa hari berbangkit, hari berhisab, hari ikab, hari pembalasan. Kalian anggap tidak ada apa yang telah kami janjikan itu. Itu persangkaan kalian sangat keliru. Salah betul. Bahwa sekali-kali tidak kami tetapkan untuk kalian suatu janji. Janji kalian nanti akan dihidupkan lagi, akan digiring, dikumpulkan, dihadapkan pada kami untuk dimintai pertanggungjawaban. Kalian dulu menganggap itu tidak ada, omong kosong. Lam najal. Sekali kami tidak akan menetapkan kalian suatu janji. Janji itu pasti. Pasti janji. Cuman anggapan orang-orang yang tidak beriman, seakan-akan itu tidak ada kebangkitan, tidak ada pengumpulan, tidak ada sidang, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada balasan. Semuanya nonsen. Anggapan kalian sangat keliru. Anggapan kalian sangat salah. Maka ketika itu hari saat di mana tidak berguna lagi malu wa manun, wala la, tidak ada lagi mal dan banun, tidak ada pembantu, tidak ada nasab, semuanya putus. Kita datang sendiri. Surat Al-An'am, sebelum kita akhiri surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 94, halaman 111. Walaqad ji'tumuna furada, halaman 111. Dan sungguh ji'tumuna, kalian datang kepada kami furada, sendiri-sendiri. Kalau kini kita pergi ke pasar bersama-sama, anak cucu atau udah atau bini, pergi baralai, pergi ke mahkamah, ada mah didampingi, ada orang mengawani, tapi menghadap Allah nanti furada. Furada itu kan dipakai orang tua haji furada. Surang-surang tak dikoordinir. Tak pakai pembimbing furada. Tapi ini kan dibatalkan. Sendiri-sendiri, iyalah. Coba bayangkan beliau nan dikawal kian kabari. Dikawal. Kalau awak pai kunjung ke mahkamah pakai wek auto Honda Mahindra suruh awak kelalu. Sia awak dia kira kemudian sia awak. Pintu disingkuan, kacamata di bawaan, map di pacian. Ada tukang kamera nak memviral-viralkan awak. Sebab kini korang ingin viral-viral saya supaya terpilih. Nanti di akhirat ada pengawal, ada pengiring, ada pembukaan pintu itu, tukang bawa kacamata, tukang bela, tukang dukung, tukang deking, tak ada. Furada sendiri-sendiri. Anak bagaimana? Anak berkata anak lah. Santai dunia adalah anak berkata anak. Jadi orang di dunia kaulah berkata anak. Awak ketawa itulah beraja namanya. Beraja mangah. Beraja ke pulang surang-surang. So mati pun tak dikawani anak, mati pun tak dikawani pasangan. Dalam kubur pun tak dikawani gitu. Sudah kita yang hantam masuk tanah. Apa ile? Juga kira. Ika kilai. Tinggal senang-senang.